selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah lagi melalui online. Adik-adik tentunya kalau kita ibadah, kamu sudah siapin semuanya ya. Alkitab, persembahan, dan lain-lain. Adik-adik kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Anak-anak semuanya, adik-adik sekolah minggu, kembali bersama kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik yang sudah menyertai kami selama minggu ini. Kiranya kami diberkati terus. Sebentar kami akan mengadakan ibadah kami. Bapa berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya nama-Mu yang akan selalu dipermuliakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, jadikan kami layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita. Sama-sama kita buka lagu Kidung Jemaat nomor 387. Lagu Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Yesus
hari Minggu adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online. Warta Sekolah Minggu tanggal 20 Maret 2022. Yang pertama adalah, bagi adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Februari ini dan belum menerima hadiah, bisa hubungi kakak dan abang guru sekolah minggu ya. Kakak dan abang guru sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Itu fakta yang pertama. Yang kedua adalah, bagi adik-adik sekolah minggu yang membutuhkan nilai, silahkan hubungi kakak dan abang guru sekolah minggu di kelasnya masing-masing ya adik-adik. Yang ketiga adalah, mari kita doakan Pareheon dan pasca sekolah minggu. Kalau ada adik-adik ide, silahkan hubungi kakak dan abang guru sekolah minggu di kelasnya masing-masing ya. Oke adik-adik, tetap jaga prokes, tetap semangat untuk ibadah online. Dan juga semoga COVID cepat berlalu jadi kita bisa ibadah offline ya adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Minggu ini Bang Potan akan menyampaikan ayat hafalan buat kita. Semakin banyak ayat hafalan yang kamu hafal, semoga menjadi menuntun kamu hari-hari yang akan datang. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Alkitab kita Perjanjian Baru, dari Matius 8 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Adik-adik, abang baca ulang ya. Matius 8 ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Adik-adik hafalin ya adik-adik ya, biar semakin hari semakin banyak ayat hafalan dalam dirimu. Diberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan pada minggu ini. Persembahan ini yang telah kalian persiapkan dibutuhkan oleh gereja kita ya adik-adik ya, untuk melayani umat-umat, jemaat-jemaat yang ada. Sebab itu berikanlah senantiasa persembahan kita yang nantinya diproses dari Sintua Banjar kalian ke gereja kita. Begitu ya adik-adik ya. Sekarang kita buka 389, Besarlah Kasih Bapakku. Kita nyanyi bersama-sama. hari Minggu kita akan mendengarkan cerita ataupun khotbah untuk hari Minggu ini tanggal 20 Maret tahun 2022. Adik-adik sekolah minggu,
kita ambil lasnya dari Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 8 ayat 13, ayat 9 sampai dengan 13. Saya ulangi, untuk khotbah pada minggu pagi ini, pada tanggal 20 Maret ini, tahun 2022, diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 13. Semua ada adik-adik sekolah minggu, buka bukunya, buka Alkitabnya. Seperti yang abang bilang tadi, dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 13. Sebelum abang bacakan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan Allah, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Allah Bapa atas penyertaan Bapa dari awal kebaktian kami hingga pada saat ini ya Bapa. Kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan dan membuka hati kami masing-masing, agar anak-anak-Mu mengetahui dan apa yang Bapa kehendaki di dalam diri mereka. Datanglah ya bersama-sama dengan kami ya Bapa, bersuaralah dan agar kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebagaimana yang abang bacakan tadi, abang kasihkan tadi tentang nas dari Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 13, abang akan bacakan dan adik-adik mengikutinya di rumah. Diikuti biar adik-adik mengerti. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah yang ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Itulah adik-adik, ini kejadiannya sesudah Stefanus dikejar-kejar dan Stefanus dibunuh. Pada waktu itu semua murid-murid berserak, lari kemana-mana. Kalau kita lihat, kita baca dari ayat 4, di situ kelihatan semua para murid berserakan dan ada yang melarikan pergi ke daerah-daerah mana. Pada saat itu seorang murid yang bernama Filipus, dia pergi ke daerah Samaria
ada kota kecil di daerah Samaria ini. Disitulah dia pergi dan di sanalah dia menyebarkan Injil. Filipus ini adalah murid Tuhan Yesus. Dia diberikan oleh Yesus, gurunya, mempunyai mujizat atau kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Di sinilah Filipus menyebarkan Injil kepada orang-orang Samaria. Tapi di waktu itu adik-adik, di Samaria ini sudah ada seorang yang bernama Simon. Simon ini pekerjaannya tukang sihir. Dia adalah seorang tukang sihir. Dengan jambi-jambi atau omongan dia bisa menjadi sesuatu yang diinginkan oleh dia sendiri. Jadi pada waktu itu orang-orang di Samaria itu sudah sangat yakin dan percaya kepada dia, karena dia adalah yang dari Allah. Karena dia bisa menyembuhkan orang-orang pada waktu itu. Jadi orang mempercayai dia adalah seorang yang datang dari Allah. Jadi di dalam hal ini dia itu menjadi seorang yang penyihir yang ada pada waktu itu. Dan dia merasa dirinya sangat angkuh dan sombong. Karena dia menganggap dirinya yang paling besar di situ. Dan dia mau bekerja untuk itu. Dia mau menunjukkan sihirnya kepada orang-orang di situ kalau dia dibayar. Dan merasa dirinya yang paling besar dan paling hebat di situ. Tetapi di dalam hal ini Filipus telah menunjukkan, dan dia tidak mau menyombongkan diri. Supaya adik-adik tahu, dia tidak mau angkuh, dia tidak mau memberitahukan, dia hanya memberitahukan bahwa kebisaannya dia, mujizat-mujizat yang diberikannya dia adalah dari gurunya. Siapa gurunya? Yesus Kristus. Dia di dalam hal ini bertobat. Dia memberitakan Injil di dalam pertobatan. Jadi orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau menerima Kristus, dia tidak akan bisa terselamatkan. Itulah Filipus. Tidak pernah mengagung-agungkan atau memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang yang besar. Yang terbesar yang dia beritakan adalah tentang Yesus Kristus, tentang Injil, tentang Yesus, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dengan mujizat-mujizat menyembuhkan yang timpang, yang lumpuh, yang sakit. Itu yang disembuhkannya. Dan dia tidak menerima suatu bayaran apapun. Dia merendahkan hatinya. Beda dengan tukang sihir tadi sih. Dia mengagungkan dirinya. Dia tidak mengenal raja. Dia tidak mengetahui siapa itu Allah. Tapi itu didapatkannya sihirnya itu. Dia merasa bangga dan besar. Tetapi Filipus ini adalah murid Tuhan Yesus yang datang ke Samaria menyebarkan Injil. Dan dia memberitahukan pertobatan itu harus dilakukan. Menjauhkan segala dosa perbuatan yang tidak benar. Baru dia mendapat
karunia daripada Allah itu sendiri. Tidak pernah dia mau menyatakan dirinya, saya ini orang hebat. Tetapi Kristus yang dia kedepankan, Kristus yang dia beritakan bahwa manusia ini selamat, lepas dari dosa, menyelamatkan manusia supaya dia bisa percaya pada Allah dan dia menjadi anak-anak Allah. Itulah yang diberikan Paulus tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke surga. Itulah yang diberitahukan dengan mujizat-mujizat yang sangat besar, dengan kerendahan hati dan penuh kasih. Itu makanya Simon tadi yang tukang sihir melihat ini sangat kagum, karena dia hanya menyombongkan dirinya. Dia tidak tahu siapa rajanya, siapa kuasa yang memberikan itu, siapa yang kuasa telah menang menyelamatkan manusia. Dia tidak menyebarkan Injil, dia hanya untuk dirinya sendiri dan keperluannya. Tetapi Paulus untuk keperluan jemaat dan orang-orang yang ada di Samaria, sehingga mereka semua datang untuk dibaptis. Dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang-orang di Samaria itu berbondong-bondong datang untuk dibaptis. Termasuk Simon ini juga kagum dan salut melihat apa yang diberitakan oleh Filipus, sehingga dia juga meminta supaya dia ikut dibaptis, supaya dia ikut menjadi pengikut Kristus. Dia menerima pertobatan itu karena Filipus bilang semua yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia sudah mempunyai pewaris kerajaan Allah. Karena Yesus telah menang di kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati. Jadi yang diberitakannya di sini adik-adik supaya orang jangan berbuat dosa lagi. Bertobatlah. Ketahuilah bahwa kehidupan adalah di dalam Kristus Yesus. Itulah yang didapatkan. Disitulah pemberitaan Injil kepada orang Samaria yang dibawa oleh Filipus. Dan orang Samaria itu menjadi umat Kristen. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan mereka sangat menginginkan pemberitaan Injil ini. Dan semua orang berbondong-bondong untuk dibaptiskan. Kita juga demikian. Kristus telah datang kepada kita, adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah dibaptis di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita jangan berbuat dosa lagi. Kita makin belajar tentang kehidupan rohani setiap orang Kristen, supaya kita hidup di dalam nama Yesus. Di dalam pandemi sekarang ini, COVID sekarang ini, seperti yang dibikin Filipus, semua tersembuhkan, semua disembuhkan. Kita juga akan dapat. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Allah, supaya virus corona ini pergi dari negara kita dan dari dunia ini, supaya kita bisa lagi kebaktian di gereja, kebaktian tatap muka. Hanya Kristus yang bisa menghilangkan ini semua. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita dari sini semua. Harus
kita benar-benar dan yakin Kristus yang akan menyelamatkan kita. Bukan sihir, bukan dukun-dukun, bukan apa. Tetapi Kristus Yesus yang menyelamatkan kita di dalam hidup kita, perjalanan hidup kita ini. Dan membantu adik-adik di setiap pekerjaan, di rumah, di sekolah, dimanapun. Berdoa kepada Yesus. Yakin dan percaya bahwa Kristus akan memberikan kepadamu kalau memang kau benar-benar berdua menerima Kristus dalam hatimu dan sering membaca firman Tuhan. Itulah yang diminta bagi kita adik-adik. Sebagaimana tadi tukang sihir itu menjadi bertobat, tidak menyembuhkan dirinya lagi. Dia mau dibaptis, dia menjadi mengikut Filipus. Karena dia mengetahui bahwa Kristus itulah sumber daripada kekuatan, sumber daripada kepercayaan, sumber dari semua keyakinan yang kita yakinkan supaya kita dapat selamat di dalam perjalanan hidup kita. Itulah yang perlu adik-adik. Banyak berdoa kepada Kristus. Baca firman Tuhan, baca Injil firman Tuhan supaya kita kuat, kita dikuatkan dan kita mendapat janji daripada Kristus itu sendiri di dalam setiap perjalanan hidup kita. Marilah adik-adik kita bersatu, kita menyatakan diri kita bahwa kita adalah benar-benar anak Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa atas penyertaan Bapa di dalam kebaktian kami ini, dan pada saat ini kami akan tutup firman-Mu yang telah kami pelajari. Perbuatlah itu ke dalam diri kami, hidup kami sehari-hari. Kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu kerja-Mu dan semua orang tuanya terselamatkan oleh karena kuasa-Mu ya Allah Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Abang Sion. Biarlah setiap firman yang kita dengar dapat kita pahami dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari hanya untuk kemuliaan namanya saja. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari adik-adik semua, kita tutup ibadah kita dengan berdoa syafaat ya. Adik-adik sekalian di rumah juga berdoa di rumah masing-masing ya. Kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan Bapa, tambahan iman percaya kami Tuhan dalam kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Terutama adik-adik kami sekolah minggu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu tadi Tuhan. Kami sudah bernyanyi puji-pujian-Mu Tuhan. Biarlah pujian tadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, ada beberapa pokok doa syafaat yang kami ingin sampaikan Tuhan. Kami tidak henti-hentinya Tuhan memohon belas kasihan-Mu Tuhan terhadap wabah virus corona, virus omikron atau virus apapun yang ada saat ini Tuhan di bumi ini ya Bapak. Engkau Tuhan kami ya Bapa, Engkau penyayang bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon agar semua sakit penyakit virus itu Tuhan dapat hilang dari bumi ini. Biar kami semua dapat beraktivitas kembali. Biar kami dapat bergereja bersama-sama adik-adik sekolah minggu kembali Tuhan. Biar adik-adik sekolah minggu juga dapat bersekolah kembali tatap muka bersama guru dan teman-temannya semua. Dan kami tetap melakukan aktivitas kembali bersama-sama di tempat kami masing-masing Tuhan. Berilah kami kesehatan Tuhan, pemerintah, baik pun para dokter, para medis Tuhan yang menangani virus itu Tuhan. Engkau mampukan mereka untuk dapat mengatasinya Tuhan. Program vaksinasi juga Tuhan biar berjalan dengan lancar dan baik buat anak-anak sampai orang tua Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami juga mendoakan adik-adik kami sekolah minggu bila ada yang sakit dan orang tuanya juga Tuhan. Engkaulah Tuhan kami penyembuh dan dokter dari segala dokter kami Tuhan. Melalui perantara dokter, melalui perantara para medis, obat dan makanan dan minuman Tuhan. Kami sembuhkanlah Tuhan. Engkau sembuhkan kami dari segala penyakit dari tubuh kami masing-masing Tuhan, agar kami dapat sehat, terutama dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan gereja-Mu Tuhan, HKBP keberlama dari para pendeta, majelis dan jemaat Tuhan. Biarlah dalam kondisi saat ini begini Tuhan, Engkau mampukan para majelis kami untuk menjalankan segala program-program yang ada dalam gereja ini Tuhan. Biarlah jemaat juga bersatu padu untuk tetap tidak henti-hentinya untuk membangun gereja-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, banyak doa dari adik-adik kami sekolah minggu di rumah masing-masing. Engkau dengarkan Tuhan doa mereka Tuhan. Kami juga Tuhan manusia yang banyak dosa. Hapuskan segala dosa kami ya Tuhan, agar tidak terhambat berkat dan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sekalian di rumah, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita